Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Saputra dari kelas 02 PJ 003. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawarni. Masuk yang pertama yaitu perkembangan moral peserta didik. Penting untuk membangun karakter yang baik. Perkembangan moral peserta didik adalah proses di mana siswa belajar memahami apa yang baik dan buruk, serta bagaimana mereka harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang membangun karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan rasa keadilan. Perkembangan moral ini sangat penting karena membantu siswa menjadi individu yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral adalah proses yang terjadi seiring dengan pertumbuhan usia dan pengalaman seseorang. Misalnya, ketika anak-anak masih kecil, mereka mungkin hanya mengikuti aturan karena takut dihukum oleh orang tua atau guru. Namun, seiring bertambahnya usia, mereka mulai memahami mengapa aturan itu ada dan bagaimana aturan tersebut menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Contoh sederhana adalah ketika seorang siswa menolong temannya yang terjatuh. Ini bukan hanya karena dia diajarkan untuk membantu, tetapi karena dia memahami bahwa menolong orang lain adalah hal yang baik, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, tahap-tahap perkembangan moral. Menurut Lawrence Holbert, seseorang ahli psikologi, perkembangan moral terjadi dalam beberapa tahap. Tahap-tahap ini menunjukkan bagaimana pemikiran moral seseorang berkembang dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Yang pertama itu tahap prakonvensional. Pada tahap ini, anak-anak mengikuti aturan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan hadiah. Misalnya, seseorang anak tidak mencuri karena takut dimarahi orang tua. Kedua, tahap konvensional. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami pentingnya aturan dan norma sosial. Mereka mengikuti aturan karena ingin diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai orang baik. Misalnya, seseorang siswa tidak menyontek karena dia tahu itu tidak adil bagi teman-temannya. Yang ketiga, tahap pasca konvensional. Ini adalah tahap tertinggi di mana seseorang mulai memahami prinsip-prinsip moral yang lebih universal, seperti keadilan dan hak asasi manusia. Mereka tidak hanya mengikuti aturan karena takut atau ingin diterima, tetapi karena mereka percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah mengapa perkembangan moral penting. Perkembangan moral penting karena membantu siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Ini juga membantu mereka menghadapi tantangan hidup dengan cara yang baik dan benar. Misalnya, ketika menghadapi konflik, siswa yang memiliki perkembangan moral yang baik akan cenderung mencari solusi yang adil dan damai, bukan dengan kekerasan atau kecurangan. Selain itu, perkembangan moral juga penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. Bayangkan, jika setiap orang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain, tentu saja di dunia ini akan menjadi tempat yang tidak nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu, mengajarkan nilai-nilai moral sejak dini itu sangat penting untuk menciptakan generasi yang baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral: pertama, keluarga; kedua, sekolah; ketiga, lingkungan sosial; dan keempat, pengalaman pribadi. Yang selanjutnya adalah perkembangan moral dan religius pada remaja. Itu ada
ketiga yaitu masa kritis dalam pencarian identitas dan nilai hidup. Masa remaja adalah fase kritis pembentukan moral dan keyakinan religius, dipengaruhi oleh interaksi kunci, perkembangan kognitif, tekanan sosial, dan mencari identitas. Berikut poin-poin kuncinya. Yang pertama, kritis dan mencari makna. Remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai moral dan agama secara mandiri, tidak hanya menerima dogma, mereka mencari alasan di balik aturan. Lalu, yang kedua, pengaruh lingkungan, teman sebaya. Membentuk perilaku melalui tekanan sosial, positif atau negatif. Yang selanjutnya, media atau teknologi memberikan akses ke nilai toleransi atau konten merusak menuntut remaja berpikir kritis. Lalu empati dan spiritualis personal. Empati perkembangan menjadi kepedulian aksi nyata, misal membantu korban bencana. Kenyataan religius bergeser dari ritual ke penghayatan personal. Itu puasa bukan sekedar tradisi, tapi refleksi diri. Pemberontakan sebagai eksperimen. Sikap melawan aturan adalah cara remaja belajar mandiri dan memahami konsekuensi, contoh membolos, nilai turun, sadar pentingnya tanggung jawab. Peran pendamping, dukungan keluarga dan komunitas yang terbuka, bukan menghakimi, membantu remaja menavigasi keraguan. Diskusi etis, kegiatan sosial, atau peluang bertanya tentang agama menjadi fondasi pembentukan karakter. Teori perkembangan moral menurut ahli psikologis. Perkembangan moral adalah proses pembelajaran untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, serta membentuk nilai-nilai etika yang membimbing perilaku seseorang. Teori-teori perkembangan moral menurut para ahli, yang pertama adalah Lawrence Kohlberg. Tiga tingkat perkembangan moral. Yang pertama, prakonvensional, taat karena takut hukuman atau ingin hadiah. Yang kedua, konvensional, taat agar diterima masyarakat. Yang ketiga, pasca konvensional, bertindak sesuai prinsip etika universal. Yang kedua, ahli psikologis yang kedua adalah Jean Piaget. 2 tahap, heteronom 4-7 tahun, aturan dianggap mutlak. Kemudian otonom 10 tahun ke atas, anak memahami niat dan konsep ketindakan. Carol Gilligan menekankan empati dan kepedulian, tahap mementingkan diri, kepedulian terhadap orang lain, keseimbangan kepentingan diri dan orang lain. Albert Bandura, teori belajar sosial, moral terbentuk melalui observasi dan perilaku orang di sekitar. Erik Erikson, teori psikososial, setiap tahap hidup membawa konflik moral yang harus diatasi, misalnya remaja membentuk identitas moral mereka. Tahap perkembangan spiritual menurut Fowler. Perkembangan spiritual adalah proses mencari makna hidup, tujuan, dan hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri, bisa berupa Tuhan, alam, atau nilai-nilai luhur. Tahap-tahap spiritual menurut James Fowler. Yang pertama, intuitif proyektif, 2-7 tahun, pemahaman spiritual melalui imajinasi. Yang kedua adalah mistis harafiah, 7-12 tahun, pemahaman literal terhadap cerita dan ajaran spiritual. Ketiga, sintetik konvensional, remaja sampai dewasa muda, mencari makna dalam ajaran spiritual. Yang keempat, individuatif reflektif, dewasa, merefleksi diri dan menguji keyakinan diri sendiri. Yang kelima, konjungtif atau dewasa parubaya, menerima keberagaman dan kompleksitas spiritual. Yang keenam, universalitas, hidup berdasarkan cinta, keadilan, dan kasih universal. Faktor pengaruh perkembangan spiritual. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah keluarga, agama dan kepercayaan, pengalaman hidup, lingkungan sosial, pendidikan, dan media teknologi, serta refleksi diri. Ciri-ciri perkembangan spiritual yang sehat: merasa damai dan bahagia, memiliki empati dan kepedulian, rasa syukur yang tinggi, penerimaan diri dan orang lain, terus mencari makna dan tujuan hidup.
Yang selanjutnya adalah perkembangan moral dan religius pada remaja. Itu ada tiga, yaitu masa kritis dalam pencarian identitas dan nilai hidup. Masa remaja adalah fase kritis pembentukan moral dan keyakinan religius, dipengaruhi oleh interaksi kunci, perkembangan kognitif, tekanan sosial, dan mencari identitas. Berikut poin-poin kuncinya. Yang pertama, kritis dan mencari makna. Remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai moral dan agama secara mandiri, tidak hanya menerima dogma. Mereka mencari alasan di balik aturan. Lalu, yang kedua, pengaruh lingkungan, teman sebaya. Membentuk perilaku melalui tekanan sosial, positif atau negatif. Yang selanjutnya, media atau teknologi memberikan akses ke nilai toleransi atau konten-konten merusak menuntut remaja berpikir kritis. Lalu empati dan spiritualis personal. Empati perkembangan menjadi kepedulian aksi nyata, misal membantu korban bencana. Kenyataan religius bergeser dari ritual ke penghayatan personal. Itu puasa bukan sekedar tradisi, tapi refleksi diri. Pemberontakan sebagai eksperimen. Sikap melawan aturan adalah cara remaja belajar mandiri dan memahami konsekuensi, contoh, membolos, nilai turun, sadar pentingnya tanggung jawab. Peran pendamping, dukungan keluarga dan komunitas yang terbuka, bukan menghakimi, membantu remaja menavigasi keraguan. Diskusi etis, kegiatan sosial, atau ruang bertanya tentang agama menjadi fondasi pembentukan karakter. Teori perkembangan moral menurut ahli psikologis. Perkembangan moral adalah proses pembelajaran untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, serta membentuk nilai-nilai etika yang membimbing perilaku seseorang. Teori-teori perkembangan moral menurut para ahli, yang pertama adalah Lawrence Kohlberg. Tiga tingkat perkembangan moral. Yang pertama, prakonvensional, taat karena takut hukuman atau ingin hadiah. Yang kedua, konvensional, taat agar diterima masyarakat. Yang ketiga, pasca konvensional, bertindak sesuai prinsip etika universal. Yang kedua, ahli psikologis yang kedua adalah Jean Piaget. 2 tahap, heteronom 4-7 tahun, aturan dianggap mutlak. Kemudian otonom 10 tahun ke atas, anak memahami niat dan konsep ketindakan. Carol Gilligan menekankan empati dan kepedulian. Tahap mementingkan diri, kepedulian terhadap orang lain, keseimbangan kepentingan diri dan orang lain. Albert Bandura, teori belajar sosial. Moral terbentuk melalui observasi dan perilaku orang di sekitar. Erik Erikson, teori psikososial. Setiap tahap hidup membawa konflik moral yang harus diatasi. Misalnya, remaja membentuk identitas moral mereka. Tahap perkembangan spiritual menurut Fowler. Perkembangan spiritual adalah proses mencari makna hidup, tujuan, dan hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri, bisa berupa Tuhan, alam, atau nilai-nilai luhur. Tahap-tahap spiritual menurut James Fowler. Yang pertama, intuitif proyektif, 2-7 tahun, pemahaman spiritual melalui imajinasi. Yang kedua adalah mistis harafiah, 7-12 tahun, pemahaman literal terhadap cerita dan ajaran spiritual. Ketiga, sintetik konvensional, remaja sampai dewasa muda, mencari makna dalam ajaran spiritual. Yang keempat, individuatif reflektif, dewasa, merefleksi diri dan menguji keyakinan diri sendiri. Yang kelima, konjungtif atau dewasa parubaya, menerima keberagaman dan kompleksitas spiritual. Yang keenam, universalitas, hidup berdasarkan cinta, keadilan, dan kasih universal. Faktor pengaruh perkembangan spiritual. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah keluarga, agama dan kepercayaan, pengalaman hidup, lingkungan sosial, pendidikan, dan media teknologi, serta refleksi diri. Ciri-ciri perkembangan spiritual yang sehat: merasa damai dan bahagia, memiliki empati dan kepedulian, rasa syukur yang tinggi, penerimaan diri dan orang lain, terus mencari makna dan tujuan hidup.
Teori perkembangan moral menurut ahli psikologis. Perkembangan moral adalah proses pembelajaran untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, serta membentuk nilai-nilai etika yang membimbing perilaku seseorang. Teori-teori perkembangan moral menurut para ahli, yang pertama adalah Lawrence Kohlberg. Tiga tingkat perkembangan moral. Yang pertama, prakonvensional, taat karena takut hukuman atau ingin hadiah. Yang kedua, konvensional, taat agar diterima masyarakat. Yang ketiga, pasca konvensional, bertindak sesuai prinsip etika universal. Yang kedua, ahli psikologis yang kedua adalah Jean Piaget. 2 tahap, heteronom 4-7 tahun, aturan dianggap mutlak. Kemudian otonom 10 tahun ke atas, anak memahami niat dan konsep ketindakan. Carol Gilligan menekankan empati dan kepedulian, tahap mementingkan diri, kepedulian terhadap orang lain, keseimbangan kepentingan diri dan orang lain. Albert Bandura, teori belajar sosial, moral terbentuk melalui observasi dan perilaku orang di sekitar. Erik Erikson, teori psikososial, setiap tahap hidup membawa konflik moral yang harus diatasi, misalnya remaja membentuk identitas moral mereka. Faktor pengaruh perkembangan spiritual. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah keluarga, agama dan kepercayaan, pengalaman hidup, lingkungan sosial, pendidikan, dan media teknologi, serta refleksi diri. Ciri-ciri perkembangan spiritual yang sehat: merasa damai dan bahagia, memiliki empati dan kepedulian, rasa syukur yang tinggi, penerimaan diri dan orang lain, terus mencari makna dan tujuan hidup.